Kepres PNS tanpa tes gitu deh, karena tuntutan harga mati itu untuk GTK NK 315. Kami hormati pula semua ketua GTK HMK kecamatan ataupun yang mewakili. 2021 itu ada musyawarah nasional dan itu akan mengundang semua pengurus di tingkat kabupaten di seluruh Indonesia, yang itu akan membawa data dan juga nama-nama kita semua ke BKN. Data kita sudah masuk ke BKD, namun akan juga kita serahkan ke BKN. Dan juga nanti di channel YouTube itu ada juga, kalau kita aktif, kita disuruh mengisi data. Mengapa? Karena kita dengan aktif di channel YouTube Pak Ketum kita itu nanti, supaya kita tidak hanya dilirik ya, tapi benar-benar diperhatikan dan menjadi bagian yang penting nanti di dalam Munas tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya dari seminggu yang lalu mengundang Bapak dan Ibu semua untuk tindak ke sini dalam rangka menyampaikan informasi dari saya dan kemudian juga menyamakan visi misi kita untuk GTK HMK 315 yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Mengadakan rapat yang kaitannya memang persiapan muskap untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara. Meskipun muskap ini kapan akan dilaksanakan kita tidak tahu dan belum tahu mau kapan, karena dalam masa pandemi ini memang pejabat yang berwenang itu masih hati-hati untuk melakukan suatu kegiatan. Sehingga kemarin itu memang berkomunikasi dengan saya, Mas, bagaimana kalau menggunakan virtual 50 di ruangan dengan physical distancing dan lainnya menggunakan virtual gitu. Namun memang saya jawab untuk belum dulu Pak, karena teman-teman pastinya kan tidak semua bisa mengakses Zoom. Terus kemudian teman-teman juga kepenginnya ada rasa yang lebih ketika bertemu langsung dengan bupati dan kepala dinas. Saya menyampaikan seperti itu, namun ada kiranya seperti ini. Pertama, kemarin saya ada 11 kecamatan yang saya roadshow gitu ya, untuk saya sosialisasi mengenai GTK HMK 315, karena banyak sekali dari teman-teman kita yang masih istilahnya itu memandang sebelah mata GTK HMK 315 yang dengan konsep kita adalah Kepres PNS. Sebenarnya ada informasi dari kami selaku pengurus gitu kan. Nah, sosialisasi itu memang sangat diperlukan di tiap kecamatan, memberikan penguatan bahwa kita ini sebagai wiyata bakti perlu peningkatan status kepegawaian. Orang mungkur apa istilahnya mengeluh masalah gaji dan honor. Memang gaji dan honor kita kan memang terlalu kecil gitu. Nah, kalau kita mendorong kepada pemerintah untuk minta PNS melalui Kepres, ya kita mencoba mengkomunikasikan itu ke pemerintah pusat. Ya, kalau misalnya bicara berhasil atau tidak berhasil, kalau kita tidak ada suara ya nggak mungkin orang itu atau pemerintah itu akan mendengarkan. Istilahnya hasil itu bisa dibilang nanti, tapi kita berproses. Makanya saya selalu bertanya dalam diri saya sendiri, proses itu sebenarnya itu sangat diperlukan dan hasil itu akan mengikuti. Ada beberapa orang yang cukup masih penting hasil. Nah, kadang orang jarang melihat dari segi proses. Yang namanya sandungan, yang namanya kendala itu pasti ada. Ya, termasuk yang ada di kecamatan yang belum tergabung di kita kan itu juga menjadi kendala buat kita. Istilahnya itu ragu untuk istilahnya itu bergabung atau memutuskan untuk masuk
masuk di sini gitu kan. Ya karena ya itu yang saya pernah bilang, banyak asumsi-asumsi yang akhirnya menjadi kesimpulan tersendiri gitu kan. Padahal kalau ada wadah seperti ini, ada gerbang seperti ini kan, di kecamatan yang memang belum terbentuk kepengurusannya, setelah agenda ini selesai, monggo untuk bisa diagendakan pertemuan kepengurusan di sana atau membentuk kepengurusan, istilahnya seperti itu. Karena perlu diketahui, perlu dipahami bersama, kalau misalnya dari kecamatan itu tidak, istilahnya itu memberikan motivasi sendiri di kecamatannya, itu akan selamanya akan Kecamatan Tunggalan itu tugasnya cukup sedikit karena cuma ngurusi anggota saja. Akan tetapi walaupun sedikit ternyata sangat sedikit tapi sangat berat. Kenapa saya katakan sangat berat? Anggota saya kurang lebih sekitar 50 sampai 60 di Kecamatan Tunggalan. Akan tetapi yang aktif di media sosial sudah saya sampaikan berkali-kali, tapi tetap saja mereka pasif. Lah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kalau saya teruskan seperti itu, nanti perjuangan atau pergerakan kita itu akan jalan di tempat. Makanya saya berinisiatif beserta pengurus Kecamatan Tunggalan yang lain kemarin itu, kalau tidak salah hari Rabu minggu ini, ya, beberapa hari waktu yang lalu, saya mengumpulkan teman-teman dari koordinator SD, SMP, SMK, dan serta unsur-unsur kepengurusan yang lain untuk bertemu bagaimana caranya menyikapi teman-teman yang silent majority ini. Banyak sekali teman-teman tapi diam saja. Padahal kalau kita amati untuk perjuangan GTKHNK 3015 ini kan sebenarnya kita itu nggak ngapa-ngapain lah ya. Yang kerja itu kan terutama di unsur-unsur kabupaten, unsur-unsur provinsi dan pusat, Bapak Ketua Umum kita Haji Nasrullah. Kita itu cuma sekedar memberikan dukungan, memberikan support pada mereka-mereka yang diwajibkan pada seluruh anggota itu adalah cuman meramaikan grup FB dan channel YouTube seperti itu. Kula niku teng Kecamatan Menarum, kula namung berhubungan kali Bu Yayu SMP 3. Dawa kabar menika mawon kula saking Bu Yayu, Cek Pak Nanang nganu kula kaget. Loh, iki kok ana wong Banjarnegara ngoten. Kula kaget soalnya kula mboten ngertos DTK niku. Kula ngertos nggih wingi lah, gareng suwe lah. Lah, Bu Yayu menika nunjuk kula nggih, kula siap Bu dados ketua, tapi nek administrasi kedah tiyang senes. Kula tak terima melayu-melayu, kula purun tak ngabrak napa nggih, istilahnya nek mun kula rapat kados niki mangke tak sampaikan ngoten. Nah, di usia 57 itu masih mau adu-adu dari Pandan Arum ke sini. Dan tadi yang membuat saya lebih terharu, kalau usia saya itu sudah tidak harap-harap kayak gitu ya Pak. Tapi ketika usaha ini berhasil, biar nom-nom itu yang akan merasakan. Ya mudah-mudahan jadi amal ya Pak. Dan seperti ini, kalau menurut saya sebenarnya banyak dari teman-teman kita yang berpotensi sebenarnya. Tapi dari teman-teman yang berpotensi itu tidak semuanya mau untuk menjadi pengurus, mau jadi ketua baik di kecamatan maupun di pengurus kabupaten. Kecamatan lain juga seperti itu, sama sebenarnya sama seperti itu. Tidak ada respon dari anggota. Apa yang harus dilakukan biar mereka mau aktif? Sekedar komen atau sekedar ngacungi jempol apa gimana? Iya, itu apa karena sibuk atau ya mereka cuma ngintip tok gitu lah. Kita nggak usah terpaku pada kepasifan anggota, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Bahwa anggota itu maunya ya enaknya sendiri. Cukup iuran 150.000 mungkin gitu ya. Tahu-tahu diangkat jadi PNS. Enak banget kan? Koordinator di tingkat
kecamatan ini memang kunci sebetulnya. Jadi ketika banyak permasalahan, ketika banyak keluhan, itu sangat wajar. Nanti pada saatnya, yang penting kita terus bergerak lah. Dengan adanya GTKHNK 35+ ini sudah memunculkan dan sudah memberi indikator, sinyal kepada pemerintah bahwa ternyata ada guru honorer yang di atas 35 tahun yang memang selama ini sia-sia gitu, terbengkalai, tidak terurus oleh pemerintah. Lah, dengan adanya gerakan kita, pemerintah sekarang jadi melek, jadi tahu, dan tuntutan kita satu, bukan P3K gitu ya, tapi kita minta diangkat jadi PNS tanpa tes. Dan mudah-mudahan kalau betul besok Papua diangkat semua honorer di sana, insya Allah untuk provinsi yang lain juga akan menyusul. Karena apa? Tidak ada pembeda. Bedanya Papua kalau Jawa siapa? Kita jadi berembuk bersama, menimbulkan semangat pada kita, menambah keyakinan, sehingga doa-doa yang akan kita panjatkan itu lebih mustajab. Doa insya Allah, tapi orang yakin, ya Allah moga-moga saya jadi PNS, tapi apa bisa ya? Artinya Allah sendiri bingung gitu, kok jaluk tapi kok kayak orang ngandel gitu. Jadi ini yang harus kita luruskan lagi. Jadi nggak usah seperti Pak Rianto Pandanarum gitu ya, tenang saja Pak, walaupun jenengan sendirian gitu ya, nanti butuh apa-apa tinggal minta bantuan ke kabupaten saja nggak masalah.